lagi diuji kepada Allah. Kenapa? Aku gak ada duit. Bada. Aduh, susah. Tapi kita ada uang, bukan ujian. Ya betul. Nikmat dari Allah. Yes, aku udah duit ada ambil bojomu. Kata apa? Jalan-jalan yuk, mangan yuk, belanja yuk. Bada. Ada yang diuji, yang syukur, yang gak lolos. Betul. Bu, bulan Juni ya Allah, bulan Juli mari ini bulan Juli daftar bulan ya Allah, anak ke sekolah. Sing dua anak dulu ya Allah, mari ini UKT kata pada Bu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita dikasih nikmat, ketika dapat uangnya, apa kita bersyukur? Belum tentu ani. Alhamdulillah. Belum tentu ani. Roma sudah tahu ani. Bukan bersyukur, yes. Oleh duit, oleh berapa mas? Kebalikannya kalau kita mas, oleh udah bilang, sek, oleh apa mas? Beda? Itu kia. Lengkap berarti. Ya alhamdulillah. Syukur bu, syukur. Makanya kita ini syukur ini ada 3. Apa yang pertama? Ketika kita syukur bil qalbi. Kenapa bukan bil lisan Ustazah? Kenapa yang dulu itu ada bil qalbi? Ketika kita dikasih nikmat sakit itu juga bukan ujian. Ketika kita dikasih uang banyak itu juga ujian, bukan nikmat saja tapi juga itu ujian. Makanya nikmat bil qalbi, apapun yang dikasih Allah kita bersyukur. Akhirnya yang kedua terungkap dari lisan alhamdulillah. Mohon maaf saya mau tanya, jenengan bangun tidur yang difikirkan apa bu? Uang. Amasa apa? Terus? Gawean. Hah? Umbaan ake, kora-koraan ake, janji ono, terus jajan anak. Wis sing kate waduh sembarangan si bojo rewel apa maneh? Tanggungan ake, mekar ake, sembarang kalir. Sada Senin, mekar Senin apa Rabu? Selasa. Mau bu, saya itu siang-siang ada tamu Ustazah, mau Ustazah saya alhamdulillah dapat rezeki. Oh, alhamdulillah saya gini. Apa bu, mekar saya 6 juta Ustazah. Oh cair. Tapi kalau saya nggak diambil Ustazah 3 juta, saya nggak mau dengan bu. Alhamdulillah berarti sampai dikasih uang 6 juta. Iya Ustazah, alhamdulillah bagi-bagi dong kata saya. Nah, bukan Ustazah, saya itu mekar itu sudah nyampe ke pinjaman 6 juta. Kalau sekarang tidak diambil kembali ke 3 juta. Sampai sekarang belum paham, masih gak mudeng kepala. Ya sudah, sampai butuh apa botan? Enggak Ustazah, ya gak usah minjem kalau nggak butuh. Udah Ustazah eman, nanti takutnya kembali ke 3 juta. Aduh, saya gak paham. Ya tidaklah, terserah sampean saya gak paham. Doain ya Ustazah, mudah-mudahan saya dapat rezeki. Isra doa teh beri langsung cair Ustazah ke bank. Ya boleh ya Ustazah, langsung cair. Gak paham sampai sekarang gak paham. Ya wis lah bu, mudah-mudahan jenengan sehat walafiat, dibebaskan dari hutang juga dari doa bu, doa. Kenapa? Mohon maaf. Salah satu berkeberkahan kita itu diambil oleh orang yang ngutangi kepada kita. Kecuali uang kita butuh ya, beda lagi saya nggak ngomong. Jenengan ada uang, tapi tadi itu saya nggak butuh, cuma 6 juta nanti turun ke 3 juta. Eman saya ambil, berarti saya kan nggak butuh. Sampai hutang itu bayar, makanya keberkahan jenengan diambil sama yang ngutangin. Makanya kan banyak kan orang andi otang, bi andi pautang, lebih nyamanan sing kamu bu. Sing mau tang. Sing mau tang. Kadang sekarang itu ketika ditagih hutangnya lebih galak. Kadang-kadang langsung di apa? Reputasi. Teleponnya berapa itu?
langsung diblok, diblokir langsung. Bener Bu, saya itu punya teman, saya mau berangkat ke dia bilang minjem. Sudah anak saya gini, ini mau dibuat sama haji ya Bu. Iya sudah, iya pasti. Saya telepon booking, mesti diangkat. Ustaz ngapain pun saya gak percaya tak ke saya. Iya Bu sih. Saya diblok habis itu Bu. Sampai saya berangkat ke Mekah, sampai datang, sampai sekarang tidak ada kabar dia. Allahu Akbar. Saya gini kan, kadang-kadang kita kan gitu ngebantu, tapi kadang-kadang ketika ditagih dikira saya gak bisa bayar. Sabar, pasti saya bayar. Allahu Akbar. Wis tabu, wis. Kalau ada sodakoh, kalau nggak ada sudah mendingan sodakoh, nggak jadi sakit hati. Dari mau ini sama haji loh ya, ini saya nggak ada lagi sama haji ya, satu anak saya begini ini karena saya dikejar, kalau nggak saya ini ya sudah saya kasih bener sampai berangkat, sampai datang, sampai sekarang nggak ada datang ke rumah. Saya telepon nggak bisa, kata teman-teman itu sampan itu sudah diblok. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan jenengan bisa bayar hutang, sehat walafiat, panjang umur, anak soleh-soleha, suaminya mulai besok ngasih belanja 20 juta. Amin. 20 juta. Lo Bu doa. Ini maulid Nabi. Tapi kita yang pertama syukur tadi itu loh. Alhamdulillah. Bu, sampan syukur kalau dikasih uang Bu Joy 50.000 gimana? 100.000? Alhamdulillah. 150? Alhamdulillah. Mustahil punyai? Bertahan. Mau bertahan? Oh mustahil. Dikasih second ya Dek. Second ya. Satu. Satu second. Sumber 200. Kalau dikasih 200 juta, langsung son lagi. Alhamdulillah. Paling susah kita Ibu adalah syukur bil kolbi. Karena apa? Indah sodmatil ula, bersyukur itu ketika hal yang pertama. Karena kita mengharap besar dari pasangan dan kebutuhan kita banyak, kadang ketika kita dikasih suami tidak bersyukur. Kenapa? Karena kebutuhannya 150 sama suami dikasih 50. Bedenang ngomel. Bede. Ya bede pun. Pernahkah Anda alhamdulillah ya Allah pese beri sekade berarti kenang ko sing tade rezeki na se ko engat na tang laki alaku apa se ko maca wagi apa je. Dari mau kalau suaminya kerja sampean ibadah nopok nonggo turu kan jujur ya kan jujur kapan dateng lagi napa se ko cadi masih kok kita lagi. Ingat 85% lagi kiropain 85% suami mencarikan rizki untuk istrinya. Tetimun lagi negara nemuning 10.000 itu rezekinya lagi na 15%. Sing sisa na sebini. Pertanyaan na adu akilakin sehari semalam berapa kali? Kailing plus ono emi so ambe bojoy kurang ajar sampean iku kae terus seperti pembojo wong landang kae terus nggih napa nggih ono kan nol hidayah enggak ada kan boten enten nggih Ibu Zubaida boten enten gak mriki boten enten nggih alhamdulillah aman mulane aman istri saleh kan lho Mbak loh tes 1 2 alhamdulillah Nabi sekada Muhammad tes 1 2 Allahumma sholli tes 1 2 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
صعب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Ibu, pertanyaan saya, jenengan sehari semalam lebih banyak sholawatnya apa ngeluhnya? Aku tibil. Lebih banyak bersyukurnya apa ngacepek? Bersyukur. Lebih banyak baca Al-Quran apa itu? Main HP. Jujur, Ustadz bani HP saya buka Al-Quran Ustadz, khusyuk alhamdulillah. Bu, sekarang kita mudah menyalahkan orang lain. Padahal apapun yang terjadi ke diri kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari perbuatan kita sendiri. Makanya bersyukur yang pertama adalah bil qalbi. Apapun yang dikasih Allah kita menerima, kemudian lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bil amal. Contoh, kalau kita surga kita ada di mana? Ada di suami. Tapi kita paling berani ke suami. Pak Bu, kalau orang lain kita sopan, tapi kalau suami ngomong langsung nyengak bede. Aduh bede Bu. Kira bengki. Kalau suami ngasih tahu nggak denger, kalau orang lain langsung iya bede. Sering saya dicurhatin suami-suami, Ustazah, padahal yang sampean sampaikan itu saya sampaikan bolak-balik sampai di Mekah pun. Saya ketika di Mekah, ketika menyampaikan pengajian, ada bapak-bapak datang ke saya, Ustazah, suami saya, istri saya ngomong gini, ya Pak, yang papa omongkan itu bener semua loh, kata Ustazah tadi. Loh, ya apa sih? Aku wis ngomong bolak-balik. Sangkano sing papa omong aku cuma bujuk itu. Saya bilang surganya istri ada di suami. Tapi ketika Ustazah ngomong baru dia percaya. Memang suami itu nggak pernah benar Ustazah, selalu salah di mata istri. Gak apa-apa Pak, memang istri selalu benar. Ketika istri salah, kembali ke bab awal, istri selalu benar. Makanya Pak, ketika istri itu sayang ke suami, dia pasti cerewet. Jadi ketika cerewet ke suami berarti istrinya sayang. Ke suami yang sayang kepada istri itu ngalah. Jadi suami sing ngeneng sing kalem kabine berarti sayang. Berarti istri sing cerewet berarti cinta ke suami, suami sing ngalah berarti sayang ke istri. Beda. Makanya pun syukur kepada Allah lah. Ini syukur bil amal, dengan perbuatan kita ini beramal. Termasuk malam ini Allah kasih anak yang sudah umur 14 tahun, yang sudah dikasih 3 tahun, anaknya normal, anaknya sehat, anaknya soleha, anaknya manut kepada orang tua. Tanda syukur dia, asyukur bil amal bis sodako. Ini kan sodako semuanya. Gini bogi, Bu, harta yang kita sodakohkan. Kenapa sodako itu pahalanya luar biasa? Sodako, harta yang disodakohkan itu ngomong Bu kepada yang memberi. Makanya ada 2 makanan yang tidak dihisab di hari kiamat. Makanan yang pertama adalah yang disuguhkan kepada tamu. Mohon maaf, ketika ini es campur air, ada es, ada air, ada ini israf nggak Bu? Israf kan? Terlalu banyak kan? Ada makanan, ada buah. Tapi makanan yang tidak dihisab di hari kiamat walaupun banyak berlebihan, itu adalah ketika jenengan menyuguhi tamu.
Kemudian yang kedua, makan apa Ustazah yang tidak dihisab di hari kiamat? Ketika jenengan mentraktir. Nah, besok gacoan orangnya 10 pesen 20. Nah iyalah ini hadis Nabi loh. Makanan traktir walaupun makanannya banyak, satu orang dapat 2, gacoan dapat 2, dapat 2, gak habis sampai ini. Mubadir itu enggak. Itu tidak dihisab di hari kiamat. Malahan makanan yang disuguhkan ini berdoa kepada orang yang memberi. Jadi makanan, es, air, semuanya ini malam ini mendoakan Bu Zubaidah. Apa doanya? Bu, terima kasih ya Bu, karena jenengan saya ini sudah menjadi penguat orang yang ibadah, yang baca sholawat. Bu, terima kasih loh ya, kata makanannya. Saya nggak sia-sia, saya punya kecenderungan untuk masuk ke surga. Kata makanannya Bu. Yang ketiga, terima kasih ya Bu, ternyata saya tidak sia-sia, insya Allah saya akan dipakai untuk beribadah. Ketika kenyang malam ini, berarti dia akan tidur nyenyak dan bangun untuk tahajud kepada saya. Itu kata makanan ini. Sudah benar tak? Ada di hadis. Artinya apa? Kenapa orang ketua dulu mengatakan, hei panganan ini kurus mari ditungakno, gak bakal tadi penyakit, ya kan? Ternyata apa yang disampaikan itu ada memang di kitab Bu. Makanan yang disuguhkan ketika majelis taklim, ketika pengajian barokah. Kemudian kata kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ketika jenengan ngumpul, kalau bukan karena undangan Bu Zubaidah sampai nggak mungkin duduk-duduk di sini Bu. Gimana Bang Gi? Benar. Sampai pas saya sendirian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, iku sopo lo yo, kok gila anyaran. Gimana Bang Gi? Karena adanya Bu Zubaidah ngundang kepada kita semuanya di sini hadir, makanya Allah mengutus malaikat Bu. Kata Allah, malaikat sampaikan kepada orang yang hadir majelis taklim Nurul Hidayah plus hadrah-hadrahnya, sampaikan kepada sohibul hajat segala hajatnya kabul. Amin Allahumma amin. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada Allah ya Bu, bukan dosa kepada suami, bukan kepada tetangga tetap. Dosa kepada suami jaluk sepurose, neng tonggoy sepurose. Ini yang diampuni adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan, saya selalu katakan, ketika jenengan tidak bisa beramal, jenengan tidak bisa sholat malam, tahajudnya nggak bisa istiqomah, minimal ngajinya loh Bu istiqomah. Ustazah saya capek, Ustazah kerja datang jam 5, Ustazah gak apa-apa Bu, sampai datang wes ada undangan di Bu Zubaidah, oke. Jam piro mari maghrib, oke. Nyampe langsung Bu. Kesel aku. Atau karena sekarang minggu wes aku teko di teko melaku gak enak, gak teko aku diundang. Teko Bu turu. Sampean datang loh Bu, itu sudah sampean 20 rakaat, satu langkah dari rumah jenengan. Berapa rakaat jenengan sudah hitung? Yang dari saya dari sejak mari ini mulai jalan kaki, aduh ya lumayan. Hitungan itu berapa pahalanya? 20 rakaat loh. Jadi sampean kalau belum bisa istiqomah dengan amal baik lainnya, minimal pengajian ikut. Halo, yang ada di rumah, ayo ngaji. Iya Bu, selama rumah itu ada yang ngaji, rumahnya akan berkah. Beneran? Coba bukan ini. Sampai rasakan ketika bisa membandingkan orang kaya, ada kan? Tapi dia itu, lapo ngaji cuman gosip tok, paling cuman pamer-pamer kelambit tok. Aku yo nang omah yo salat, aku nang omah yo baca Yasin, aku nang omah lu nang baca sholawat. Yo nang omah biar gak rasa-rasa Bu beda. Ketika pengajian ini berdoa, satu diterima, semuanya keterima semuanya.
Tapi kalau sampean sendirian belum tentu persyaratannya banyak. Ketika jenengan berdoa harus suci dari hadas kecil dan besar, bisa Ustaz, gampang ya kan? Wudu hadas besar selesai. Yang kedua syaratnya itu harus ikhlas. Saya ikhlas doa Ustaz. Yang ketiga doanya akan diijabah ketika dia tidak pernah julid ke orang lain, itu yang berat. Akhirnya ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah ya Allah ibu-ibu engkau jangan diterima ya Allah Ustaz di jorong julid ya Allah, ada Bu, ada langsung lempar Bu, ya Allah mudahkanlah kami dalam segala hal ya Allah, aja diterima ya Allah, Ustaz pernah nyakitin saya sakit ya Allah, terlempar Bu. Tapi ketika kita ya Allah mudah-mudahan Nurul Hidayah sehat semuanya ya Allah, amin, segala hajatnya kabul ya Allah, amin, sehingga di otak tu 5 ajar ya Allah, soki kabi ya Allah, lahir batin ya Allah, diterima oleh Allah, otomatis kembali kepada saya, walaupun saya orang nggak suka iri nyaman apa tak nyaman? Aman. Saya pernah Bu ke pengajian di daerah di luar kota. Ada suatu ibu-ibu ini ahli ibadahnya luar biasa. Tapi katanya ketua sana dia nggak mau ngumpul sama kita Ustazah karena dia selalu berpengertian bahwa ikut pengajian itu cuma nambah dosa. Kenapa? Dia sudah sholat di rumahnya, sudah baca sholawat di rumahnya, sudah doa di rumahnya, ya sudah ngapain ikut majelis taklim. Akhirnya Bu saya permisi, saya datang, saya sampaikan, Ibu jenengan orang yang ahli ibadah yang luar biasa baik, orang kampung ini mengikuti sampean yang luar biasa, tapi setidaknya kalau jenengan berkumpul dengan majelis taklim yang ada di sini, memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu beribadah kepada Allah, tapi kepada Allah itu ada hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Bu, sampean hebat, sampean doanya pasti mustajabah, tapi setidaknya jenengan mustajabah satu dengan diberikan kepada jemaah mustajabah semuanya, pahalanya sampean berlipat-lipat. Akhirnya Bu, setelah itu dia ikut pengajian dan tasbihnya itu dikasihkan ke saya. Katanya dari dulu saya nggak pernah Ustazah kalau orang ngomong ke saya lah ngebrus ngomongannya. Saya bilang ayo Bu, sebenarnya kita ngaji, saya ini bukan saya yang hebat, mohon maaf. Selalu saya katakan ada orang ngundang saya, bukan saya yang hebat tapi jenengan yang istiqomah. Kenapa? Gak mungkin ngundang saya kalau nggak ada pengajian. Iku tadi Bu, moro-moro Ustazah tekon gang telu siap, moro-moro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong iku sopo lho yo. Tapi sampai mendengarkan saya duduk di sini itu berkah barokallah, bukan saya. Makanya saya katakan Ustazah, ketika saya Bu mohon maaf, saya habis sakit, habis gejala stroke. Saya itu sebelum Ramadan itu opname Ramadan saya tidak bisa jalan selama Ramadan. Keren saya Bu, inggi tangan nggak bisa ngangkat kaki, nggak bisa jalan. Saya bilang cuman gini, ya Allah suruh saya istirahat. Jadi benar Bu, manusia itu cuma bisa berusaha tapi Allah yang menentukan. Kita bisa berusaha, takdir, ridho bisa, ikhlas apa enggak. Saya sudah ada program Bu sebelum Ramadan plus Ramadan kemarin full sampai ke BP tingkat Jakarta programnya, satu pun gak ada terlaksana. Ridho Ustazah, ridho. Tapi ternyata ridho itu yasdad wayangkus. Ketika saya ditelepon sama Bu Lili, ditelepon sama Bu Masfufa, kemudian ditelepon sama Bu Khofifah, Neng sama lorong kuning, saya nangis dijerit. Kenapa? Yang telepon saya tua semuanya. Kok sehat saya kok enggak? Ya Allah ya Rabbi, luar biasa nangisnya, luar biasa. Ternyata tingkat kita tertinggi adalah ikhlas. Makanya al-ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Lah di situ Bu. Makanya saya berpikir, ayo
sampean dalam sehari semalam di era yang ruwet luar biasa, ekonomi yang luar biasa, lakukanlah 4 hal. Lakukanlah 4 hal. Apa yang pertama? Zikir. Ingat kepada Allah. Bukan cuma zikir la ilaha illallah, tapi ingat ya Allah, alhamdulillah. Ingat nikmat Allah, jangan diingat kurangnya. Kita kan kadang-kadang nikmatnya lupa, tapi yang diingat kurangnya. Dikasih 50, coba dikasih 100. Dikasih 100, coba dikasih 150. Gini mongge. Yang pertama adalah biar kita dalam sehari semalam, dalam 24 jam, kita ini tidak cuma memikirkan dunia toh, dan kita akhirnya terbiasa bersyukur dan Allah tambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Karena kita ngomong syukur sekarang, Bu. Yang pertama adalah zikir. Yang kedua adalah tolabul ilmi, nambah ilmu. Dengan apa nambah ilmu? Majelis taklim. Berarti saya disuruh kuliah usah ada lagi? Enggak usah kuliah. Tapi sampai bagaimana punya grup-grupnya itu manfaat. Kita bisa kok ngomong info, ada info jalan-jalan. Kenapa enggak? Ada info ilmu enggak hari ini? Ada ilmu amalan apa enggak berhati tenang? Itu namanya nambah ilmu. Ketika kita nambah ilmu, tidak akan ngurus orang lain. Yang ketiga apa Ustazah? Qiraatul Quran. Likulli harfin minal Qur'ani halawah. Bu, untuk saat ini amalan yang paling mudah tapi berat diamalkan itu baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 1 ayat. Gimana Ustazah? Sampai bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul adzim. Besok lagi Bu, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah. Malai soki Ustazah, liwaqa'atiha kadzibah. Besok. Nah, tapi kalau gosip 2 jam gak lesok, kira bagi, kira bagi. Bismillah ki, istiqomah baca Quran ki. Ketika baca Quran, gak apa-apa Bu. Sampai mulai dulu dari Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas 3 kali Bu. Siapa orang man qoro'ah, siapa orang yang baca 10 kali surat Al-Ikhlas, banallahu baitan fil jannah, Allah membangunkan rumah di surga. Tapi gak usah sampai langsung saja, saya punya rumah banyak sudah, terus saya mau parade. Gak usah, nanti aja dulu. Wis baca aja dulu, nanti kita parade bareng-bareng. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat harus muhasabah. Mohon maaf, ketika kita mau tidur, apa yang ada di pikiran kita? Mau tidur, laku saya kepikir. Bukan kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa bangun sendiri, alhamdulillah saya bisa jalan sendiri, alhamdulillah hari ini ada yang dimakan dan bisa makan. Ada orang ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Saya ketika Ramadan ada yang mau dimakan tapi nggak bisa makan. Nasi dilarang, gorengan dilarang, semuanya dilarang. Hanya boleh makan kentang, jagung, pokoknya yang seperti itu Bu. Ketika saya noleh ke bedol, ya Allah enaknya ya. Katanya anakku, sama mah, rasanya sama yang pernah mama rasakan. Jangan makan ya Allah. Mau ngambil ini Bu, iwak asin luar biasa. Aduh apalagi iwak teri sama kacang, Allahu Akbar. Cuma noleh gini lagi Bu, noleh gini lagi. Termasuk yang di Mekah dibawain sama abon sama kentang. Noleh yang lainnya, satpamnya lebih keren Bu. Siapa satpamnya? Anak saya itu pasti telepon, mama makannya pagi ini apa, di foto. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jaga kesehatannya, jaga kesehatan. Alhamdulillah Bu, bisa makan dan ada yang dimakan. Itu bersyukur. Makanya kita ini muhasabah mau tidur, ya Allah alhamdulillah saya masih dikasih umur oleh Allah untuk bertobat kepada Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian kita mau tidur, kita baca doa. Apa Bu doanya, masih ingat?
Jangan lupa menghatamkan Al-Quran. Kata Sayyidina Muhammad kepada As-Sayyidah Fatimah, pesan, kamu jangan tidur dulu Fatimah sebelum melakukan 4 hal. Yang pertama, hatam Al-Quran. Ibu kalau mau tidur baca apa? Kulhu berapa kali? Jangan tidur dulu sebelum minta ampun kepada Allah. Baca apa Bu? Istighfar 3. Jangan tidur dulu sebelum minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Baca apa Bu? Sholawat 3. Jangan tidur dulu sebelum haji dan umroh. Allahu Akbar. Haji nunggu 40 tahun. Baca apa Bu? Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu Akbar. Subhanallah, masih ingat berarti. Subhanallah, satri teladan berarti. Alhamdulillah. Baru kita punya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidurnya tak kira itu Pak Absa. Paling itu Pak. Paling itu Pak Absa ketela paling kita boleh. Bu, bismillah, mulai sekarang kita bersyukur. Kita walaupun apapun yang terjadi, usahakan untuk kita bisa nerima. Karena apa? Ketika sampean lakukan tidak sama yang dengan jenengan inginkan, ketahuilah bahwa jenengan lagi melakukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Zubaidah sekeluarga. Mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan sehingga menjadi anak yang soleh soleha, kemudian keluarga yang samawa, anak yang soleh soleha. Allah kasih rizki yang halal yang berkah, dan yang hadir semuanya disehatkan oleh Allah.